Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalif Andrian Syah dengan panggilan Khalif. Saya berasal dari kelas BKI 4A jurusan Bimbingan Konseling Islam dengan dosen pengampu Bu Fitriana. Baiklah, saya akan menyampaikan tentang jangan iri terhadap orang lain. Iri merupakan sifat dan perbuatan yang tercela yang terjadi di mana saja, baik di lingkungan masyarakat, keluarga, maupun antara satu orang dengan lebih. Contohnya, iri yang terjadi pada tangga. Berarti itu tuh termasuk diibaratkan pada 2 orang lebih. Maksudnya dikurangi kata lebih, jadinya 2 orang. Misalnya satu orang mendapatkan rezeki berupa mobil, tiba-tiba ada yang gak enak hati sampai menyebarkan gosip kalau mobilnya itu bukan mobil dia. Maksudnya ya mobil dia, maksudnya uangnya dari uang main judi, padahal itu bukan. Padahal uang yang berasal dari hasil kerjanya sendiri. Contohnya ya yang 2 orang itu antara, ya maklum, satu orang ibu dengan satu orang ibu, itu contohnya. Dan kemudian tetangga yang dilibatkan oleh 2 orang itu, ada yang iri, ada yang gak iri. Mestinya yang iri itu harus dilawan. Itu yang dialami satu orang, yang satu orang lagi malah iri. Nah, yang perlu diikuti orang yang gak iri, karena memang kompetitif. Jadinya yang baik aja diambil, berarti yang buruknya dibuang aja. Berarti yang baiknya itu kalau dipelajari dari orang yang iri. Ya maksudnya memang difitnah, tapi tetap sabar dan menunjukkan bukti. Misalnya di media sosial, kalau ada yang gosip nanti ditampilkan, itulah orang yang gak iri. Orang iri memang mesti dihindari dan dikasih dakwah. Orang yang iri harus mengikuti, ya maksudnya gitu, maksudnya gini orang yang gak iri harus mengikuti orang yang maksudnya kebalikannya gitu. Kebalikannya jadi bercanda. Ya maksudnya orang yang iri harus selalu mengikuti orang yang gak iri, karena membawa ke arah yang baik dan menghindari pikiran yang negatif, sehingga menjadi gak iri. Seperti itu. Di pemukiman, di jalan, di rumah sakit, di ruko, timbullah rasa iri. Dan sebenarnya terjadi pada manusia
Mungkin karena setan. Maaf sekali. Sama hidup di dunia ini, memang ada yang baik, ada yang buruk. Di dunia ini maksudnya ada yang baik diikuti, yang buruk dibuang. Karena di dunia ini diawasi oleh Tuhan dan ada setan, maksudnya setan yang mengganggu. Jadi mesti hati-hati, jangan terbawa iri. Misalnya cuma pertengkaran sepak bola antara supporter mendukung tim ini dengan tim itu. Contoh, tim ini menang lawan tim itu. Tim itu nggak terima karena menangnya kebetulan. Itulah yang terjadi sehingga menyebabkan kekalahan pada tim itu, sehingga menimbulkan sifat iri pada tim itu, pada supporter. Kelahi, tiba-tiba tim ini ada supporternya, misalnya satu orang supporter tim ini dikeroyok supporter tim itu. Tiba-tiba supporter tim ini yang satu orang dikeroyok itu meninggal. Itulah iri. Iri membawa rasa sesal, dan terbayang itu sudah menjadi rasa kurang ajar, sehingga itu menjadi pelajaran untuk kita agar kita tidak iri gitu. Kemudian setiap hari iri terjadi pada orang. Oleh karena itu harus selalu dihindari. Dan iri itu sudah terjadi oleh laki-laki dan perempuan, kadang di hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Pokoknya 7 hari lah intinya. Dan itulah yang harus diwaspadai. Kalau ada yang iri di hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu tiba-tiba taubat, bagus. Karena ada niat untuk iri, patut diapresiasi. Iri terjadi menurut saya karena, mohon maaf, karena malas ibadah. Pokoknya sholat wajib ditinggalkan, dan itulah yang menyebabkan iri itu disebut sebagai sifat yang rusuh. Baiklah, jadi cara mengatasi iri menurut saya, sholat wajib 5 waktu jangan ditinggalkan sesuai dengan ajaran Islam. Kalau ajaran lain saya hargai, disarankan memperbanyak beribadah supaya kuat imannya dan takwa. Dan takwanya maksudnya pada Islam dan pada yang lain, supaya kuat kepribadiannya, menurut saya gitu. Supaya
tali dalam hubungan pertemanan bisa menjadi semakin baik. Yang penting cara mengatasi itu ada motivasinya, yakni hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.